Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah podcast perdana dari MTS Islamiyah Banin. Jadi di sini karena MTS Islamiyah Banin ini punya visi kaitannya go digital, Pak. Nah, maka kita harus ada yang namanya informasi yang berbau-bau digital. Betul. Dan alhamdulillah kali ini kita kedatangan tamu perdana. Iya. Beliau adalah Dr. Andes Fajrutuha. Beliau ini termasuk salah satu pengurus yayasan yang viral. Pak Ut ini viral karena tiap kali di jenjang itu beliau pasti ada. Kalau mau cari Pak Ut di MTS Banin ada, di SMA ada, dimanapun beliau ini berada. Dan jam terbang beliau itu sangat luar biasa. Tapi sebelumnya mungkin teman-teman MTS Islamiyah Banin Channel perlu tahu sosok yang sebenarnya di balik Pak Ut ini sebenarnya siapa. Seperti apa sosok Pak Ut ini? Mungkin Pak Ut monggo bisa diperkenalkan diri dulu. Oke, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukurillah wassalatu wassalamu ala nabiyyi la haula wala quwwata illa billah. Terima kasih Pak Ulil Arham. Mau saya perkenalkan, saya Haji Fajrutuha dan lahir di Senori, pendidikannya di Sunnatun Nur, mulai dari MI, MTS, kemudian aliyah, pindah ke Pondok Pesantren Lirboyo. Dari aliyah kita lanjutkan kuliah di Jogja, sekarang jadi UIN, dulu YIN Sunan Kalijogo, jadi UIN Jogja, dilanjut sama di UII. Setelah itu kita punya latihan, di pondok itu latihan hukum agama, di kuliah di Jogja hukum formal, jadi hukum agama sama hukum positif yang berlaku ini. Setelah itu kita mencoba pengalaman di Jakarta di dunia hukum, terus karena saudara saya sedikit akhirnya disuruh pulang, comeback kembali ya. Kembali ke Senori, ikut membantu lembaga di Senori. Pulang Senori tahun pinten, Pak? Di Senori mulai 2005. 2005. Ya, 2005 saya ke Senori dan harus menetap. Saat itu saudara saya sedikit. Ya ini repotnya kalau saudara sedikit saya harus pulang. Dan ternyata kita satu alma mater. Pak Ud di UIN, saya di UIN. Sebenarnya sama ya. YIN sama UIN. Nah, dari ini kan Senori ini sangat identik dengan Sunnatun Nur, Pak Ud. Betul. Mau tidak mau Sunnatun Nur, Senori itu ya Sunnatun Nur, Senori ya Sunnatun Nur ya Senori. Karena dari masyarakat luas di luar Tuban ataupun di luar pulau, itu juga banyak ternyata yang masuk di Senori. Nah, ini keberadaan Sunnatun Nur ini kan juga menjadi magnet tersendiri dari teman-teman yang kaitannya ingin menempuh jenjang pendidikan. Betul. Baik secara agama ataupun formal. Sebenarnya nih mungkin kita kupas satu persatu terkait pertama awal mula berdirinya Sunnatun Nur dulu nih, Pak. Terima kasih. Ini sahabat tajam yang disampaikan Pak Ulil bahwa Sunnatun Nur tidak hanya jadi magnet di Kabupaten Tuban, tapi sebenarnya sudah nasional bahkan global di era digital. Dari mana kita global? Ketika saya diajak PBNU tahun 2016, saya keliling ke beberapa benua dan beberapa negara dan saya mesti bawa lembaga pendidikan Sunnatun Nur. Nah, saat itu Sunnatun Nur sudah masuk SK Menkumham karena saya keliling 2016, kita didaftarkan di SK Menkumham 2014. Nah, asal mula berdirinya Sunnatun Nur berangkat dari perkumpulan sebelum Indonesia merdeka, Pak Ulil. Jadi Tuban sendiri basic keagamaan di Kabupaten Tuban ya Senori. Jadi bukan Tuban kota. Makanya dulu karena berbasis NU ada NU Kecamatan Senori, NU Kabupaten Tuban, terus dijadikan jadi satu jadi Tuban. Jadi dulu ada NU Tuban Selatan ya, Pak. Itu diintegrasi jadikan satu lah. Itu jadi kalau orang bicara Tuban yang satu Sunan Bonang kan ada, kalau pendidikan keagamaan yang bisa menelurkan ya Senori. Nah, Senori cikal bakalnya dulu pondok pesantren sebelum Indonesia merdeka, dan orang-orang yang punya ma'had ini juga ikut andil menciptakan, ikut membantu peperangan dengan penjajah ini dilakukan. Itu kalau sebelum merdeka itu
mungkin tahunnya Pak Ud. Nah, kalau Kira-kira. tahunnya embrionya mulai 1927. Nah, di Itu situ zaman- terus diformalkan 17 Juni Oke. 1927. 29. Jadi 2 tahun. Oh, kurang menjadi ya. formal. Jadi formal. Artinya formal baru tercatat di Kemenak kalau bahasa saya. Dulu apa didepak lah. Basicnya pondok pesantren. Ya. Kalau di 1929 Ya. itu baru Ya. formal dicatat di Ya. Kementerian Agama. Ya, Depak Kementerian- pada zaman Nah, itu. Jadi di daftar lah setelah muncul hanya lelaki, makanya namanya MI Banin. Oh, pertama kali itu pertama MI kali Banin. MI Banin. Nah, perkembangan waktu ternyata peminatnya banyak, nambah MI Banat. Berikutnya nambah lagi MTS. Berikutnya MTS Banin dulu. Oh, Banin dulu. Nah, dari Banin dulu ada. Lah ini kenapa harus Banin Banat? Ini memang kita berbeda dengan lembaga lain. Nah, kalau lembaga lain itu ada putra putri satu lembaga, MTS Banin Banat, MI Banin Banat. Kita enggak sendiri-sendiri. MI Banin sendiri, MI Banat sendiri. Artinya ada kepala sekolah sendiri-sendiri. Nah, itu. Jadi mulai itu terus berkembang MTS Banin, MTS Banat, setelah itu Aliyah. Nah, mulai 86 ini Aliyah masuk secara formal. Nah, sebelumnya sudah ada embrio, muncul gagal lagi, terus muncul akhirnya jadi formal. Malah Aliyah Terus berjalan SMA. melihat situasi saat itu terus muncul SMA. Jadi ada malah SMA, tuntutan zaman harus ada orang punya keahlian skill. Akhirnya kita munculkan SMK. Nah, itu yang sudah komplit ini. Nah, betul. Kurang betul. satu Pak Ud. Ya. Perguruan tingginya. Oh, oke. Sebenarnya perguruan tingginya kita sudah berjalan. Kenapa harus ada perguruan tinggi? Karena dulu orang-orang lulusan dari pondok pesantren yang jadi tenaga edukatif ini belum punya sarjana. Akhirnya kita bikin jarak jauh. Saat itu kuliah jarak jauh boleh, begitu kelas jauh sekarang nggak boleh, harus formal. Mestinya bulan kemarin itu sudah keluar mestinya izin perguruan tinggi di kita. Kita terlambat karena ada faktor pandemi. Enggak sampai saat ini izinnya belum, tapi prosesnya tinggal SK turun kira-kira semacam itu. Amin. Targetnya tahun depan sudah ada lah ya. Ya, tahun ajaran baru ini kira-kira nanti di Juli ya. Semoga itu kita bisa landing kan. Nah, dengan adanya sejarah yang begitu panjang. Karena secara otomatis ini juga ada yang cerita kaitannya yang menjadi magnetnya Senori itu kan pendidikan keagamaannya, pesantrennya. Iya, betul. Dan ini keberadaan Sunnatun Nur pun juga tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya pondok pesantren. Betul ya, gila. Nah, ini kira-kira dengan bentuk kerjasama, jalan kerjasama antara Sunnatun Nur dengan pondok pesantren ini dari awal kaitannya munculnya pendidikan di Senori khususnya formal dengan basicnya di pondok pesantren itu kan pendidikan informal. Kalau pada waktu zaman dulu itu bentuk komunikasi yang dibangun bagaimana? Oke, sebenarnya yang memunculkan pendidikan formal itu orang yang punya pondok lah. Itu kronologinya. Karena kita pondok, nah tuntutannya gimana kalau ada formal biar punya dapat ijazah segala macam. Akhirnya ma'had nggak lebih dari itu ada 57, kalau dihitung sampai sekarang hampir sama 16. Jadi ya Senori kurang lebih ada 16 pondok pesantren yang sekolah formalnya itu di Sunnatun Nur. Jadi ikon Tuban pendidikan berbasis keagamaan itu ya Senori karena basisnya pondok pesantren, dan pondok pesantren itu masih salaf. Artinya salaf itu masih kitab kuning masih ada. Akan tapi kita Sunnatun Nur tidak berhenti hebat salafnya saja, tapi terukur karena di era hari ini harus ukurannya jelas, harus ada akreditasi. Dan alhamdulillah berkat support semua pihak, keseriusan dalam mengelola pendidikan, akhirnya lembaga ini di bawah Kemenak ini semua berakreditasi A. Lah, A Pak lah. Ini bukan baru, ini sudah periode kedua ketiga. Jadi kita sudah periode banyak A. Terus yang dari Dinas Pendidikan kayak SMA sama SMK ini, kalau SMK sebelumnya sebelah SMA ini kita punya kelebihan double track dan kita terapkan. Semoga nanti akreditasi ke depan bisa mengarah ke A. Sekarang masih B SMA-nya. Kalau SMK-nya itu sudah belum A, tapi sekarang ditunjuk dari pusat sebagai pusat keunggulan. Jadi semua jurusan yang ada jadi unggul. Semoga
depan ini akreditasinya kita bisa ke A. Jadi biar nanti semua di Sunatunur akreditasinya A. Jadi baik itu ada ukurannya, gak klaim-klaiman menurut saya hebat tapi menurut pemerintah baik enggak lah. Sekarang artinya secara real di lapangan itu bahwa Sunatunur ini sudah sangat berkembang sekali. Yang dulunya identik dengan tradisional, serba manual. Dan sekarang sudah menjawab tantangan zaman. Artinya sudah menguasai era digital. Salah satunya kan ada podcast seperti ini, Pak. Iya, betul. Betul. Iya. Artinya dengan adanya podcast ini menjadi bukti bahwa di lingkungan Sunatunur ini semua sudah melek IT. Betul. Nah, ini kan artinya sudah tidak bisa pungkiri lagi bahwa Sunatunur ini sudah seharusnya bagi lulusan untuk di jenjang semisal kalau di bawah MTS ada MI, itu harus daftar di MTS Banin. Betul. Biar melek teknologi juga. Betul. Ya, betul. Ini juga Pak, pertanyaan lagi. Karena dulu ini mungkin ini juga teman-teman yang melihat MTS Banin Channel ini perlu juga tahu terkait dengan proses dari Sunatunur menuju digitalisasi ini. Oke. Jadi sebelum ini perlu saya tunjukkan dimulai dari mana? Dari Aliyah. Jadi Aliyah itu punya program unggulannya di samping A, dia punya kerjasama dengan ITS semua masyarakat tahu dia sekolah standar internasional, bukan nasional, internasional, dan kita bisa kerjasama dengan ITS bukan hal yang mudah. Disurvei dari sisi kemampuan, sarana prasarana dan sebagainya. Dan kita ketika kemarin ikut lomba kita masuk nominasi, ada juara harapan, ada juara 3. Artinya apa? Artinya ketika kita di sini semangatnya anak luar biasa. Saya nggak tahu kenapa kok semangat. Mungkin kaitannya jauh dari perkotaan ini yang bikin semangat Pak Ulil. Jadi sempat suatu ketika itu dari dinas provinsi ketika silaturahmi ke sini tanya, Senori dengan kotanya jauh 40 kilo dengan Kabupaten Tuban. 1 jam. Nah, 1 jam. Nek kalem tambah lebih 1 jam. Nah, tapi karena jauh itu keterbatasan ini membuat semangat akhirnya orang terpacu. Prodisdik ini di Jawa Timur hanya 16 lembaga sekolahan, tidak semua. Di Tuban tidak ada Pak proyek. Se-Jawa Timur. Ya, se-Jawa Timur aja hanya 16 dan di Tuban tidak satu-satunya di Sunatunur ini. Jadi ini yang berbasis IT itu nanti lulus dari sana sudah dapat sertifikat standar diploma 1. Jadi 50 SKS. Nah, itu sudah sarjana berarti. Lah ya, belum diploma 1, Pak ya. Di bawah sarjana. Di bawah sarjana. 1 tahun. Jadi 5 semester mulai kelas 1 sampai kelas 5 ada karya tulis segala macam. Dan yang uji dari ITS. Ini bukti yang kita mulai dari mulai IT itu sebelum kondisi pandemi. Kalau pandemi itu hampir ya manfaatnya apa? Kita sudah di era digital dipaksa mau nggak mau daring. Jadi bagi Sunatunur ketika daring bukan hal yang baru. Kita sudah dimulai. Kita selalu pionir. Itu mindset kita. Pionir. MTS Banin pun juga ketika daring kemarin itu Bapak Ibu guru juga ada video di YouTube Pak. Ya, alhamdulillah. Pelajaran. Jadi semisal ini wajah saya, sampingnya ada materi. Ya, betul. Di sisi itu pun ternyata artinya bahwa di Sunatunur khususnya MTS Banin ini sudah sudah siap kaitannya dengan era demografi yang sekarang berjalan ini. Betul. Angka produktivitas semakin meningkat dan lain-lain, dan tentu ini juga dituntut bahwa untuk siswa-siswa khususnya di lingkungan Yayasan Sunatunur juga harus mampu menjawab tantangan demografi ini. Betul. Jadi apa yang disampaikan Pak Ulil betul, dan itu gimana dari cara belajar. Kita sering Sunatunur mendatangkan bikin suatu acara seminar tidak hanya lokal tapi seminar nasional, mendatangkan berbagai perguruan tinggi, para rektorat kita hadir dan kita kerjasama dengan kampus. Artinya kita bisa hebat itu nggak bisa diklaim kita hebat, tapi outcome-nya diterima nggak dengan kampus. Nah itu kalau yang melanjutkan itu diterima di kampus perguruan tinggi, bahkan sampai ada ketika kita undang di sini herannya kalau dari Aliyah masuk mungkin di UIN itu biasa, tapi kalau masuk di UNER, di Undip lah ini kan jadi luar biasa lah. Itu yang kita kalau melanjutkan. Beda halnya kalau SMK ini kita kerjasama dan ini wajib dunia usaha damai Indonesia di berbagai
perusahaan yang standarnya tidak hanya lokal, internasional, diantara PT Tuba yang di Solo. Iya. Itu kemarin hampir 100% kita diterima lulusan SMK. Nah, diterima 100%, artinya 20% kenapa? Cuman dari 20% ini memilih kerja mandiri. SMA juga begitu, SMA ada keterima di UNED. Nah, artinya kita bilang hebat itu outputnya terukur. Kalau sekedar di pondok pesantren jadi kiai itu nek cara wong Jawa wis bludak Pak banget akeh itu yang terjun di dunia industri itu ternyata juga banyak. Nah, itu yang. Iya. Nah, ini Pak, karena ini kan kita sudah masuk di tahun 2022. Iya. Tentu Sunatur Nur ini punya program besar di tahun 2022 ini. Ini juga mungkin teman-teman juga perlu diinformasikan Pak Ut. Oh, betul. Ada apa ini di tahun 2022 ini? Betul. Jadi program yang kita canangkan di awal ini, di era dunia digital ini, kita sudah mengaktifkan atau memaksimalkan yang kita sudah berjalan. Digitalisasi itu sudah jalan. Nah, kita nanti tinggal era cara belajar yang dulu hanya sekedar harus face to face berhadapan langsung, mungkin sekarang dikembangkan. Makanya Sunatur Nur itu juga punya FM Sunatur Nur, Pak. Oh, iya, nah, betul lah. Ada itu YouTube-nya juga. Nah, ada YouTube-nya. Itu mungkin lah yang jadi kurang hari ini perlu aktif, dan saya ucapkan terima kasih MTS Banin bisa memulai mengaktifkan kembali kaitannya di era digital ini. Itu. Selain itu Pak, ada program yang lagi viral ini kaitannya pendaftaran peserta didik baru ini. Kaitannya PPDB ini kan tentu juga berbeda dengan tahun-tahun kemarin. Wah, iya betul. Nah, ini yang menjadi spesial PPDB tahun ini kunopo nih? Nah, satu, yayasan itu harus ada kepekaan terhadap lingkungan. Makanya social responsibility itu jadi mindset kita, pegangan kita. Artinya apa? Dah kondisi ekonomi sulit, masuk gratis, semua kita gratiskan. Yang kedua, karena di era digital nggak boleh pertemuan, kita bisa Anda daftar masuk di Sunatur Nur, bisa di rumah di mana saja. Nah, dengan detail ada kontak, ada alamatnya jelas, apalagi di MTS Banin. Jadi harapan saya, satu, melihat sekolahan baik dia itu di mana. Pertama, harus akreditasinya, itu jadi pikiran. Kedua, output setelah akreditasi terukur enggak itu baik. Nah, itu ada di Sunatur Nur, khususnya di MTS Banin ini. Kalau se-Kabupaten Tuban lomba-lomba pasti dapat prestasi terus MTS Banin. Ini buktinya Pak Ut. Lah, betul lah. Banyak sekali ini. Betul. Peringkat ini saya sebutkan Pak Ut khusus MTS Banin ini. 10 besar urutan ke-7 MTS Kabupaten Tuban. Peringkat kedua MTS Tuban Selatan. Ada lomba MTQ Provinsi Jawa Timur, catur provinsi tingkat Jawa Timur, juara 1 MTQ Putra, juara 1 catur, juara 3 silat, dan seterusnya. Banyak sekali ini. Prestasi-prestasi dari MTS Islam Banin. Ini yang jadi pegangan utama di Sunatur Nur untuk mengelola lembaga pendidikan. Ini kita berprinsip pada Iqra bismi rabbik. Artinya zikir dan pikir ini satu kesatuan, Pak. Nggak boleh kita rasional kita kedepankan, tapi zikir yang ada. Karena apa? Dengan zikir kita bisa hati itu lembut, gak kaku. Makanya wong nek kaku itu kudu zikir, atos repot itu. Terus yang kedua, kedua itu apa? Di era zaman akhir, kudu loman, wong kudu loman, Pak. Jadi wong Sunatur Nur kok medit ora pantas, berarti kurang zikir. Yang ketiga, berani. Di era zaman akhir itu harus berani mengangkat satu kebenaran. Jadi nek wong wedi gak duwe nyali, wong bener kok gak wani ngangkat. Lah ini makanya konsep ini jadi istiqomah dan ini dikuatkan Said Muhammad, karena orang-orang di sini juga banyak muassis atau ustadznya itu dulu ngajar di Said Muhammad mengatakan itu. Zikir dan pikir nggak bisa dilakukan, dan itu dampaknya dengan zikir ada 3 hal tadi itu. Nah, kalau saya boleh menambahi Pak, kalau dalam dunia pergerakan itu zikir, fikir, dan amal soleh. Betul. Iya. Nah, itu Pak. Jadi kaitannya keunggulan Sunatur Nur khusus di ranah PPDB ini yang dulunya manual sekarang sudah serba IT. Bisa manual juga bisa IT. Bisa, betul. Kalau dari
apa namanya teman-teman sekalian, Bapak Ibu wali siswa, wali murid yang ingin mendaftar di Sunatun Nur, kalau ingin bertatap muka langsung di apa namanya mendaftar secara langsung bisa. Iya, betul. Via internet juga bisa. Dan itu gratis. Nah, betul. Ini yang paling pokok. Jangan melihat kualitasnya itu. Mestinya saya sering dikritik dari beberapa, "Wong sekolah sudah standar gini, siji kok gratis, kedua kok murah iki piye?" Mindset kita bukan mindset nirlaba, cari keuntungan. Nah, nggak boleh. Cara syariat itu nggak boleh. Lembaga pendidikan untuk bisnis itu nggak boleh. Dosa itu. Jadi lembaga pendidikan mindsetnya untuk akhirat lah. Persoalan ada kelebihan untuk pembangunan itu lah, itu yang harus dipikirkan. Alhamdulillah sampai zaman akhir ini kita masih bisa berpegang itu, Pak. Lah mungkin ini karena apa? Karena zikirnya kita kuat. Artinya juga menjadi bukti sejarah bahwa dari proses perjalanannya Sunatun Nur, siswanya itu tiap tahun pasti bertambah. Betul, alhamdulillah. Artinya ini juga berdampak positif buat bagi masyarakat yang ingin yang melihat Sunatun Nur. Tentu juga ternyata Sunatun Nur ini tiap tahun muridnya bertambah dan terus bertambah. Betul. Dan sampai sekarang. Betul. Ini barokah ini kathah. Alah, leres. Lanjut. Jenengan dirobah mawal barakah baraziatil khair. Jadi tambah kebaikan baik kualitasnya dan baik kuantitasnya. Lah, artinya meningkat ke semuanya. Selain mendapatkan ilmu yang ilmu pengetahuan di Sunatun Nur juga mendapatkan barokah dari para muassis. Betul, makanya. Ini informasi juga buat informasi tentang PPDB. Ini gelombang pertama ini tanggal 6 Februari sampai 31 Maret. Berarti sudah mulai bisa mendaftar hari ini juga. Gelombang 2 1 April 31 Mei dan gelombang 3 1 Juni sampai 10 Juli. Ini bisa online ataupun juga bisa offline. Nanti bisa dilihat di bawah ini Pak Ud. Nanti ada tulisannya. Saya dengar-dengar MTS Bani sudah mau ke 50 ya. Ya, alhamdulillah. Hari kemarin ini baru mendaftar, kemarin 2 hari yang kemarin itu 23. Nah, mungkin betul. Sekarang hampir 50 alhamdulillah. Pak Ud, terakhir ini pesan-pesan buat yang menonton menonton MTS Banin channel. Pesan-pesan buat seluruh siswa yang ada di MTS Banin, juga seluruh pemirsa yang ada di YouTube. Mungkin Pak Ud bisa menyampaikan terkait pesan-pesan untuk sahabat-sahabat sekalian lah. Oke, terima kasih khususnya pakai pendengar, bagi generasi muda yang punya anak masih baru, masukkan di pendidikan yang berbasis keagamaan, itu yang utama. Karena di zaman akhir ini tauhid itu yang paling utama. Yang berbasis keagamaan, yang tahu dan tidak ketinggalan zaman, Sunatun Nur jawabannya. Itu nggak bisa dilihat. Dan ini tidak hanya bombastis, sudah dibuktikan alumninya dari Sunatun Nur itu kalau masih tingkat pelajaran diterima di perguruan tinggi, kalau sudah dewasa kerja di tempat lain tergantung. Artinya Sunatun Nur memfasilitasi Anda mau pergi kemana, Anda mau milih jalan hidup yang mana, memilih jalan hidup kemana saja boleh, tapi yang jadi pegangan tauhidnya jangan sampai ketinggalan. Nah ini Pak. Jadi nggak ngandalkan intelektual saja, tapi harus bagian mengolah hati, mengolah rasa, itu yang penting. Soalnya kalau kita hanya intelektualnya, syariat saja rusak di dunia akhir ini. Dan itu semua dibekali di Sunatun. Di Sunatun. Dan ini informasi juga Pak Ud. Ini ada program kita kaitannya podcast. Kami ingin menghadirkan sosok-sosok alumni yang sukses dalam bidangnya. Contoh bidang kedokteran nanti. Bidang dakwah siapa? Lalu bidang politik siapa? Dan seterusnya. Nanti biar penonton sekalian itu tahu bahwa ada alumni yang luar biasa yang juga dari rahimnya Sunatun Nur itu luar biasa semua. Betul. Jadi saya diundang Pak Ulil mungkin juga jeli, karena saya ini selain bagian akademi Sunatun Nur, saya ini jadi pengurus di LV Ma'arif Jawa Timur, di wakil sekretaris lah. Itulah mungkin yang Pak Ulil ini mesti Pak Ud banding ojo sampai Sunatun Nur kalah kalau lembaga-lembaga lain. Tapi betul, nyatanya nggak kalah Pak. Ketika kita artinya kita fastabiqul khairat lah. Jadi berlomba-lomba kebaikan, bukan saling menjatuhkan tapi saling mengangkat. Jadi ketika kita studi banding kayak SMK, studi banding tingkat internasional, kita juga ke sana. Jadi jangan sampai kita sama atau kita di atasnya. Kalau untuk level Tuban di atasnya Pak kita. Tuban Bojonegoro daerah
selatan sih. Aman lah ya. Aman gitu. Lah ini sekali lagi tolong mohon orang tua hari ini sekolah anak berbasis keagamaan itu utama. Itu penting. Anda ngawal sendiri sulit Pak itu. Dan di sini kalau di Sunatur terserah mau mondok atau gimana dan pondoknya banyak pilihannya, karena itu Anda bisa milih. Dan biayanya yang paling penting pasti sangat murah dibanding yang lain. Jauh berbeda. Jauh berbeda. Bisa. Ini yang bisa saya sampaikan dan terima kasih banget atas waktunya. Kalau nggih ngapunten mendadak. Oh enggak apa-apa. Mendatangkan sosok yang luar biasa nih. Ini ngensel jadwal reno-reno Pak. Dan itu biasa kita sudah membiasakan sekarang itu serba cepat, jadi gerakannya harus gesit. Lah enggak itu. Nah, ini saya pertegas lagi. Hebatnya Sunatun Nur itu ujung tombaknya di mana? Di guru. Jadi kalau muridnya hebat, ya karena gurunya hebat. Nah, itu Pak Ulil. Pak Ulil ini termasuk jadi tenaga edukasi ya Pak Ulil itu hebat. Ada ukurannya kehebatannya. Niku Pak, jadi hebat. Barokah Sunatun. Nah, barokah Sunatun. Itu apa namanya sahabat-sahabat, teman-teman, penonton, pemirsa dan seterusnya. Ini adalah apa yang bisa kita petik bahwa Sunatun Nur ini menjadi sebuah lembaga pendidikan yang dari sebelum masa penjajahan sampai era milenial sampai saat ini masih terus eksis, dan ini di balik itu semua ada barokah para muassis di sini. Dan tentu juga ini juga kita ingin merangkul apa bapak ibu, wali murid dan seterusnya anak-anaknya yang masih apa namanya untuk mendaftar jenjang yang lebih tinggi, silakan mendaftar di Sunatun Nur. Gratis dan terjangkau. Betul, terima kasih. Terima kasih Pak Ud. Nggih, sami-sami Pak Ulil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Nggih, terima kasih.